Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kalau kita melihat ada ya lansia yang punggungnya itu agak bungkuk ya, ataupun agak condong ke depan. Nah, kira-kira penyebab lansia bungkuk ini apa ya? Kemudian ada nggak sih efeknya yang ditimbulkan buat kesehatan? Kalau ada, coba komen. Orang tua ataupun lansia sering mengalami kondisi punggungnya ini bungkuk, atau istilah medisnya ini kifosis ya. Nah, tulang itu dapat dikatakan bungkuk jika terlihat miring ke depan ya, condong ke depan melebihi 45 derajat atau lebih. Nah, kondisi bungkuk pada lansia ini juga lebih rentan ya seiring bertambahnya usia ya. Nah, ini bisa saja nanti bungkuk. Nah, ada beberapa nih teman-teman penyebab umum kenapa lansia bungkuk. Yang pertama itu kondisi genetik. Nah, pada beberapa orang ini lebih rentan terhadap kifosis ataupun bungkuk karena faktor genetik. Misalkan penyakit Sherman. Nah, kondisi ini ya menyebabkan ya tulang belakang ya itu agak condong ke depan, ataupun tulang punggung itu lebih bungkuk ya. Yang kedua, degenerasi tulang dan sendi. Nah, seiring bertambahnya usia teman-teman ya, tulang dan sendi termasuk tulang belakang ini bisa mengalami degenerasi ya. Nah, jadi lempengan di antara tulang belakang ini bisa menjadi lebih tipis ya, lebih kecil ya. Akhirnya apa? Akhirnya menyebabkan perubahan postur tubuh ya. Akhirnya postur tubuh bisa lebih condong ke depan. Yang ketiga, radang sendi. Radang sendi kalau bahasa medisnya artritis ya, ini misalkan orang bilangnya pengapuran ya, pengapuran tulang, osteoartritis, atau rematik ya, rematik tulang, rheumatoid arthritis ya. Nah, ini bisa menjadi kondisi bungkuk pada lansia ataupun orang tua. Karena pada radang sendi ya, ini bisa mempengaruhi sendi tulang belakang kalau kejadiannya di tulang belakang. Sehingga apa? Ketika radang sendi tulang belakang otomatis kan nyeri, sakit ya. Nah, ini pasti akan mempengaruhi postur, akan terjadi perubahan postur untuk menyesuaikan kondisi yang lebih nyaman. Misalkan orang tua nyamannya ke depan, ya akhirnya kebiasaan ya, akhirnya jadi bungkuk. Yang keempat, fraktur kompresi. Nah, teman-teman ya, fraktur kompresi ini ya ini terjadi pada tulang belakang ya, tulang belakang ataupun tulang punggung. Ini menjadi salah satu penyebab umum bungkuk ya pada lansia. Nah, fraktur kompresi terjadi tentu karena cedera ya, cedera misalkan entah itu jatuh, entah itu trauma ya. Pokoknya terjadi karena cedera. Nah, fraktur kompresi juga bisa disebabkan misalkan osteoporosis. Akhirnya ketika tulang belakang mengalami keropos ya, ini bisa runtuh, bisa mengecil, akhirnya bisa kompresi dia. Nah, ini mengakibatkan deformitas tulang ya pada tulang belakang dan akhirnya posturnya jadi bungkuk. Yang kelima, postur tubuh buruk. Nah, kebiasaan postur tubuh ini kalau buruk itu nggak terjadi 1-2 hari ya, bertahun-tahun, bisa saja dari muda ya postur tubuhnya ini sudah kurang baik ya, ataupun postur tubuhnya buruk. Misalkan sering membungkuk saat duduk atau saat berdiri. Ya, ini akhirnya menyebabkan perubahan struktur tulang belakang ya. Nah, kebiasaan ini kalau lama-lama itu menimbulkan perubahan itu secara permanen ya pada tulang belakang, pada otot yang mendukungnya, akhirnya bikin bungkuk. Yang keenam, penyakit neuromuskular ya, artinya kelompok penyakit yang mempengaruhi otot dan saraf yang berhubungan dengan tulang belakang, akhirnya menyebabkan kelemahan otot, kekakuan, dan hilangnya kendali otot ya, pada akhirnya bisa menyebabkan postur bungkuk ya pada lansia. Kemudian apa saja dok faktor risiko orang tua bisa bungkuk? Nah, jadi teman-teman ya, memang ada beberapa faktor risiko, misalkan usia. Jadi seiring bertambahnya usia, ya resiko degenerasi tulang, otot itu akan meningkat. Nah, akhirnya menyebabkan perubahan postur tubuh ya. Nah, jenis kelamin. Nah, wanita ini lebih rentan mengalami osteoporosis ya, ataupun pengeroposan tulang ya, memang karena ada hubungannya ya dengan menopause. Akhirnya apa? Bisa menyebabkan fraktur kompresi jadi bungkuk. Nah, kemudian yang ketiga itu gaya hidup. Ya, kurangnya aktivitas fisik ya dapat menyebabkan kelemahan otot dan tulang serta kesehatan sendi. Jadi penting kita ya untuk gaya hidup yang sehat mulai dari sekarang, olahraga rajin ya, mau ke gym, mau olahraga apapun ya bebas ya. Nah, ataupun teman-teman ya misalkan bikin grup ya, grup untuk melakukan olahraga itu lebih baik. Karena kalau seandainya kurang olahraga ini ada dampaknya pada tulang dan otot. Nah, akhirnya apa? Postur tubuh jadi buruk ya, jadi bungkuk.
Nah, yang keempat, kekurangan nutrisi. Nah, teman-teman penting ya nutrisi vitamin D, kalsium, kemudian fosfor, dan nutrisi-nutrisi lainnya supaya meningkatkan kesehatan tulang. Supaya tulang ini nggak keropos, nggak osteoporosis ya. Jadi teman-teman penting memenuhi kebutuhan nutrisi dari sekarang, begitu juga saat lansia. Yang kelima, merokok dan alkohol. Jadi ini faktor risiko juga. Jadi kalau bisa keduanya ini dihentikan, karena kalau seandainya merokok, iya, alkohol, iya, ini akan mempercepat ya degenerasi tulang ataupun mempengaruhi kesehatan tulang. Jadi bisa bikin bungkuk. Yang keenam, penggunaan obat-obatan. Jadi teman-teman kalau seandainya menggunakan obat-obatan, sebaiknya harus sesuai dengan resep dokter. Jangan beli obat sendiri di apotek, misalkan ya obat kortikosteroid, ya ini bisa bikin pengeroposan tulang ya ataupun osteoporosis. Nah, akhirnya kalau tulangnya keropos mudah patah. Yang ketujuh, main gadget berlebihan. Nah, teman-teman kalau kita main gadget berlebihan, apalagi kalau seandainya ngadepnya ke bawah ya, kita nunduk terus waktu lama, ya ini menyebabkan kepala kita otomatis ya akan nunduk ya. Nah, ini akan mempengaruhi postur tubuh. Punggung juga pasti akan ikut ya, lama-lama ya akan jadi bungkuk. Nah, gimana dok untuk mencegahnya supaya tidak bungkuk pada lansia? Ya kebalikannya ya dari faktor risiko tadi ya teman-teman, ya bisa melakukan kebalikannya. Apa efek kesehatan pada lansia yang bungkuk? Nah, jadi teman-teman ya ini kalau seandainya lansia bungkuk, otomatis ini nggak nyaman ya, nggak nyaman, bisa nyeri punggung ya, kemudian kesulitan ketika bergerak, keseimbangan tubuh bisa jadi buruk ya. Ada masalah pernapasan tentunya karena ada keterbatasan kapasitas udara. Kesulitan ya melakukan aktivitas sehari-hari ya, tidak seperti biasanya, pasti ada perubahan lah. Keterbatasan kemampuan tubuh untuk sosialisasi, interaksi ya. Lansia yang bungkuk ya ini juga lebih rentan mengalami sembelit ya ataupun kesulitan BAB, kesulitan mencerna makanan, bisa mengalami depresi ya pada kasus-kasus tertentu ya, kecemasan, kurang percaya diri ya, lebih rentan cedera, lebih rentan patah tulang ya ataupun gangguan tulang dan sendi. Kemudian teman-teman ya, pada lansia yang bungkuk ya, itu efek negatifnya bisa dikurangi ya ataupun bisa dikelola. Nah, jadi bisa membantulah sedikit ya. Jadi ini untuk mempertahankan kualitas hidup yang baik itu mulai dari latihan fisik ya, terapi fisik, bisa menjaga postur yang lebih baik ya, penggunaan obat-obatan untuk memperkuat tulang. Nah, lebih jelasnya ya bisa konsultasi ke dokter ya. Nah, jadi teman-teman ya penting teman-teman untuk mengetahui hal ini ya, kalau bisa di-share. Terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa di-like, di-subscribe channel ini ya kalau mau komen-komen atau cerita pengalamannya. Sampai ketemu lagi, salam sehat, sampai jumpa.